Pemirsa, ulah haters di media sosial bak pisau bermata dua. Ocehan haters yang bernada ironi, provokatif maupun hujatan secara frontal tak hanya efektif dalam mengintimidasi dan memancing kemarahan seseorang, tapi juga mampu memanaskan hubungan di antara dua belah pihak. Bahkan hubungan ibu dan anak bisa meruncing dikompori oleh haters. Setidaknya itulah yang terjadi pada Krisdayanti dan Aurel Hermansyah. Andai haters tidak menuding Aurel sebagai anak yang melupakan ibu kandung, mungkin Aurel tidak akan mengeluarkan pernyataan yang membuat Kade dan Raul Lemos suaminya merasa tersinggung. Kondisinya kan memang anak-anak kan ya kadang di luar kontrol atau mungkin mereka emosi karena mereka merasa bahwa sosial media adalah tempat untuk mencurahkan kata-kata, dan di situ juga para haters sepertinya bermain, dan Aurel dan Azriel ini termakan oleh hal-hal yang tidak baik ya. Ya, alih-alih menganggap sang putri kena hasutan haters, Kade juga terprovokasi oleh para netizen yang gemar menghujat dan bersikap bak preman media sosial itu. Kade malah mengkritik sikap putri sulungnya lewat akun Instagram. Dari zaman dulu, ya suami saya itu justru mengingatkan saya untuk terus dekat dan kontak sama anak-anak saya gitu. Tapi memang keadaannya kan memang sulit ya. Katanya sih Anang sama Shanti udah memberikan dorongan anak-anak itu tinggal sama saya, cuman anak-anaknya yang mungkin yang nggak mau. Sebetulnya suami saya, kakak saya, adik saya, mama saya itu sudah kecewa melihat halaman Instagram anak-anak saya yang tidak pernah memposting foto saya sebagai ibu kandungnya. Lalunya ayahnya, selalunya Ashanti, selalunya keluarga bahagia itu, sampai akhirnya menyudutkan saya. Seolah ingin selamat dari serangan haters, Kade juga membeberkan alasan Raul Lemos membatasi pertemuannya dengan Aurel dan Azriel, buah cinta dari pernikahannya dengan Anang Hermansyah. Karena haters itu mereka memposting satu kata-kata yang menyudutkan suami saya, bahwa laki-laki itu harusnya main otomotif, bukan sosial media. Kamu itu lelaki atau banci. Nah, di sini itu sekitar 2 bulan yang lalu yang membuat suami saya akhirnya memutuskan memberikan ketegasan kepada saya bahwa kamu saya minta tegas untuk tidak bisa berinteraksi dengan anak-anak saya. Ini adalah bentuk sanksi atau ketegasan. Mungkin karena merasa didukung oleh followersnya, Kade menasihati Aurel agar segera meminta maaf kepada Raul. Pelantun tembang "Mencintaimu" itu seolah lebih mengkhawatirkan perasaan suami yang dicintainya. Itu sebabnya ketika Aurel berulang tahun yang ke-17 akhir pekan lalu, Kade tidak bisa datang karena tak mau membangkang larangan sang suami. Saya yakin setiap rumah tangga pasti punya peraturan, ya kan? Dan saya harus mengikuti peraturan suami saya bukan pembangkang gitu. Saya memang tidak boleh untuk datang gitu. Dan buat saya ini adalah satu ketegasan supaya anak-anak saya juga seenggaknya sedikit memberikan hormat, walaupun saya nggak secara langsung bersama mereka setiap hari, tapi itulah yang terjadi. Yang saya pikirin suami saya. Iya, yang pikirin suami saya minta maaf lagi, maaf anak saya harus share keluhannya ke media sosial yang mungkin menyudutkan kita lagi, tapi kita harus hadapi, kita harus counter. Iya, tapi belum juga. Belum. Iya, jadi masih ada konflik interest gitu. Dalam Instagramnya, Kade juga meluruskan isu persaingannya dengan Ashanti dalam menaklukkan hati Aurel dan Azriel. Gak ada persaingan, apanya yang mau disaingin, orang itu istri dari ayahnya ya harus dihormatin. Sama seperti saya juga, saya komunikasinya sama Ashanti. Karena kan gimana pun kan saya nggak mau kesalahan gitu ya. Suami saya juga tersinggung nggak gitu. Saya komunikasi sama anak, jadi komunikasinya sama Ashanti. Meski sadar hubungannya dengan Anang Ashanti juga makin memburuk, Kade tak serta-merta menyalahkan Ashanti dan mantan suaminya itu. Penyanyi berusia 40 tahun ini justru menuding haters sebagai tukang adu domba yang bertanggung jawab atas silang sengkarut kehidupan pribadinya. Lantas, apakah Kade akan melaporkan haters ke polisi? Mungkin kalau saya ketemu haters, kamu memang lebih baik dari saya. Mungkin seperti itu ya. Tapi nggak akan saya
mengambil langkah hukum atau apa gitu. Saya berharap anak-anak saya bisa belajar dari kejadian ini. Enggak, saya nggak pernah sedikit pun saya nggak pernah bilang itu. Bahkan saya dengar dari Aurel dikatain durhaka itu juga taunya dari Aurel, karena kalau ada haters yang sampai bilang anak saya durhaka pasti saya cari. Lantas sampai kapan Raul Lemos akan menghalangi pertemuan KD dengan Aurel dan Azriel? Benarkah Raul tidak suka KD kembali eksis di industri hiburan? Menjadi korban haters. Begitulah kiranya yang coba diungkap Krisdayanti manakala hubungannya dengan putri sulungnya yang kurang harmonis terungkap di jejaring sosial. Namun yang menelisik tanya, mengapa KD begitu sangat patuh terhadap Raul Lemos suaminya agar menjaga jarak dengan darah dagingnya sendiri? Apa yang sebetulnya terjadi? Apa yang membuat Raul seolah begitu posesif terhadap KD? Mungkinkah pamor KD yang menurun disebut-sebut juga karena intimidasi Raul terhadap eksistensi KD? Selama 30 menit, saya Ovidian mengajak. Pemirsa, ulah haters di media sosial bak pisau bermata dua. Ocehan haters yang bernada ironi, provokatif maupun hujatan secara frontal tak hanya efektif dalam mengintimidasi dan memancing kemarahan seseorang, tapi juga mampu memanaskan hubungan di antara dua belah pihak. Bahkan hubungan ibu dan anak bisa meruncing dikompori oleh haters. Setidaknya itulah yang terjadi pada Krisdayanti dan Aurel Hermansyah. Andai haters tidak menuding Aurel sebagai anak yang melupakan ibu kandung, mungkin Aurel tidak akan mengeluarkan pernyataan yang membuat KD dan Raul Lemos suaminya merasa tersinggung. Kondisinya kan memang anak-anak kan ya kadang di luar kontrol, atau mungkin mereka emosi karena mereka merasa bahwa sosial media adalah tempat untuk mencurahkan kata-kata, dan di situ juga para haters sepertinya bermain, dan Aurel dan Azriel ini termakan oleh hal-hal yang tidak baik ya. Ya, alih-alih menganggap sang putri kena hasutan haters, KD juga terprovokasi oleh para netizen yang gemar menghujat dan bersikap bak preman media sosial itu. KD malah mengkritik sikap putri sulungnya lewat akun Instagram. Dari zaman dulu, ya suami saya itu justru mengingatkan saya untuk terus dekat dan kontak sama anak-anak saya gitu. Tapi memang keadaannya kan memang sulit ya. Katanya sih Anang sama Shanti udah memberikan dorongan anak-anak itu tinggal sama saya, cuman anak-anaknya yang mungkin yang nggak mau. Sebetulnya suami saya, kakak saya, adik saya, mama saya itu sudah kecewa melihatlah halaman Instagram anak-anak saya yang tidak pernah memposting foto saya sebagai ibu kandungnya. Lalunya ayahnya, selalunya Ashanti, selalunya keluarga bahagia itu, sampai akhirnya menyudutkan saya. Seolah ingin selamat dari serangan haters, KD juga membeberkan alasan Raul Lemos membatasi pertemuannya dengan Aurel dan Azriel, buah cinta dari pernikahannya dengan Anang Hermansyah. Karena haters itu mereka memposting satu kata-kata yang menyudutkan suami saya, bahwa laki-laki itu harusnya main otomotif, bukan sosial media. Kamu itu lelaki atau banci? Nah, di sini itu sekitar 2 bulan yang lalu yang membuat suami saya akhirnya memutuskan memberikan ketegasan kepada saya bahwa kamu saya minta tegas untuk tidak bisa berinteraksi dengan anak-anak saya. Ini adalah bentuk sanksi atau ketegasan. Mungkin karena merasa didukung oleh followersnya, KD menasehati Aurel agar segera meminta maaf kepada Raul. Pelantun tembang Mencintaimu itu seolah lebih mengkhawatirkan perasaan suami yang dicintainya. Itu sebabnya ketika Aurel berulang tahun yang ke-17 akhir pekan lalu, KD tidak bisa datang karena tak mau membangkang larangan sang suami. Saya yakin setiap rumah tangga pasti punya peraturan, ya kan? Dan saya harus mengikuti peraturan suami saya bukan pembangkang gitu. Saya memang tidak boleh untuk datang gitu. Dan buat saya ini adalah satu ketegasan supaya anak-anak saya juga seenggaknya sedikit memberikan hormat, walaupun saya nggak secara langsung
bersama mereka setiap hari, tapi itulah yang terjadi. Yang saya pikirin suami saya. Iya, yang pikirin suami saya minta maaf lagi, maaf anak saya harus share keluhannya ke media sosial yang mungkin menyudutkan kita lagi, tapi kita harus hadapi, kita harus counter. Nyuruh Aurel minta maaf. Iya, tapi belum juga. Belum. Sampai sekarang Mas Raul juga belum. Iya, jadi masih ada konflik interest gitu. Dalam Instagramnya, KD juga meluruskan isu persaingannya dengan Ashanti dalam menaklukkan hati Aurel dan Azriel. Gak ada persaingan, apanya yang mau disaingin orang itu istri dari ayahnya ya harus dihormatin. Sama seperti saya juga. Saya komunikasinya sama Ashanti. Karena kan gimana pun kan saya nggak mau kesalahan gitu ya. Suami saya juga tersinggung gitu. Saya komunikasi sama anak, jadi komunikasinya sama Ashanti. Meski sadar hubungannya dengan Anang Ashanti juga makin memburuk, KD tak serta-merta menyalahkan Ashanti dan mantan suaminya itu. Penyanyi berusia 40 tahun ini justru menuding haters sebagai tukang adu domba yang bertanggung jawab atas silang sengkarut kehidupan pribadinya. Lantas, apakah KD akan melaporkan haters ke polisi? Mungkin kalau saya ketemu haters, kamu memang lebih baik dari saya. Mungkin seperti itu ya. Tapi nggak akan saya mengambil langkah hukum atau apa gitu. Saya berharap anak-anak saya bisa belajar dari kejadian ini. Enggak, saya nggak pernah sedikit pun saya nggak pernah bilang itu. Bahkan saya dengar dari Aurel dikatain durhaka, itu juga taunya dari Aurel. Karena kalau ada haters yang sampai bilang anak saya durhaka, pasti saya cari. Lantas sampai kapan Raul Lemos akan menghalangi pertemuan KD dengan Aurel dan Azriel? Benarkah Raul tidak suka KD kembali eksis di industri hiburan? Menjadi korban haters. Begitulah kiranya yang coba diungkap Krisdayanti manakala hubungannya dengan putri sulungnya yang kurang harmonis terungkap di jejaring sosial. Namun yang menelisik tanya, mengapa KD begitu sangat patuh terhadap Raul Lemos suaminya agar menjaga jarak dengan darah dagingnya sendiri? Apa yang sebetulnya terjadi? Apa yang membuat Raul seolah begitu posesif terhadap KD? Mungkinkah pamor KD yang menurun disebut-sebut juga karena intimidasi Raul terhadap eksistensi KD? Selama 30 menit, saya Ovidian mengajak